iniin mah. Ya Allah, Akbar. Tuh, ya Allah tangan kakinya juga bacok mah. Tahan mah. Dia sok kalau berani. Satu ini mau mukul. Halo pemirsa, selamat pagi. Amarah cinta berujung maut. Terbakar api cemburu, cinta berubah menjadi benci. Di Bekasi, Jawa Barat karena cemburu, seorang suami tega menganiaya istrinya dengan senjata tajam hingga tangan sang istri putus. Saya Fikita Ferlina dan inilah Sergap Investigasi. Ya pemirsa, akibat cemburu seorang pria di Bekasi gelap mata menganiaya istrinya hingga mengalami cacat permanen. Pelaku yang telah 8 bulan pisah ranjang masih memendam rasa cinta dan menduga istrinya memiliki pria idaman lain. Korban yang mencoba menghindari perselisihan justru menjadi sasaran amukan sang suami. Anak-anak Erel menangisi ibunya yang mengalami luka di sejumlah tubuhnya di ruang tengah tempat tinggalnya, Mangunjaya, Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Wanita berusia 38 tahun ini mengalami luka akibat senjata tajam setelah sempat terlibat perselisihan dengan suaminya. Anak-anak korban yang sedang di luar rumah melihat ayahnya keluar membawa senjata tajam berlumuran darah dan mendapati ibunya luka di kaki dan pergelangan tangan putus. Bahkan anak korban ada yang mengambil video peristiwa tersebut. Makanya videonya viral di wilayah Mangunjaya. Itu tangan sebelah mana Pak? Tangan kiri Pak kanan, kanan ya, kanan. tangan kanan yang terputus itu. Kaki dan tangan. Oh kaki sama tangan. Iya, kalau tangan terputus, kalau kaki tidak terputus. Berarti saat itu korban memang hujan dibacokan. Hujan dibacokan, makanya di ruang kontrakan itu darah sangat banyak yang pada dilakukan. Erel 3 bulan terakhir tinggal bersama anaknya, mengontrak rumah di Mangunjaya dan berpisah dari suaminya. Sementara pelaku datang ke rumah kontrakan korban tengah malam. Anak-anaknya sempat mendengar keributan kedua orang tuanya. Pelaku diduga cemburu karena Erel meminta cerai. Jangan udah 8 bulan mereka berpisah, cuman belum cerai resmi barangkali. Jadi istrinya ini minta cerai, suaminya belum menyeraikan dan bahkan informasi korban ini sudah ada laki-laki lain yang dekat gitu. Mungkin ada kecemburuan barangkali. Itu membuat kehilapan pelaku menurut saya. Sekitar pukul 1 dini hari, pelaku yang sudah pisah ranjang datang ke rumah kontrakan istrinya dan terlibat perselisihan masalah istri yang meminta cerai. Sementara sang suami menuduh istrinya telah berselingkuh. Pelaku menganiaya istrinya dengan berbagai barang yang ada di rumah kontrakan. Namun korban terus berupaya menghindar. Pelaku yang jengkel menduga istrinya telah memiliki pria lain karena meminta cerai kemudian mengambil senjata tajam. Korban yang berupaya menangkis serangan senjata tajam terkena tangannya dan pelaku kabur bertemu anaknya di depan rumah. Dari hasil pemeriksaan polisi pada sejumlah saksi, korban yang telah memiliki 4 anak dari suaminya pelaku penganiayaan telah pisah ranjang untuk bercerai. Polisi telah melakukan penyelidikan di rumah yang disewa korban. Selain melukai, ditemukan berbagai benda keras yang diduga digunakan untuk menganiaya korban. Dari keterangan sebagai saksi, kemudian sampai saat ini korban sudah sadar, masih dirawat di rumah sakit. Namun karena masih trauma, masih takut, dan masih sakit juga, belum bisa diambil sah. Namun
berpisah ranjang selama 8 bulan. Ya. Ibunya dari korban dan alhamdulillah anaknya dalam keadaan sehat. Insya Allah nanti kita akan lakukan konseling kepada anak itu. Saya rasa ya mereka trauma ya akibat kejadian itu karena melihat dan menyaksikan kejadian itu. Dalam waktu dekat kami akan lakukan konseling. Hingga kini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit mengalami luka pada kaki dan tangan bagian kanan. Korban belum menjalani pemeriksaan akibat trauma setelah dianiaya suami. Sementara pelaku penganiayaan kini buron polisi. Warga Jalan Petemon Barat 3, Kota Surabaya digemparkan dengan tewasnya Mardiana yang ditemukan bersimbah darah di kamar kosnya. Janda 4 anak berusia 45 tahun ini tewas dengan sejumlah luka akibat senjata tajam. Anak-anak korban yang baru pulang sekolah menangis histeris mengetahui ibunya meninggal. Pelaku pembunuhan adalah Abdus Salam, mantan suami siri korban. Setelah terdengar teriakan korban, saksi melihat pelaku panik melarikan diri sambil membawa pisau dapur. Hasil itu terlibat pertengkaran karena tersangka tidak punya uang, akhirnya surat yang untuk bukti nikah itu dilempar kepada tersangka dan membatalkan untuk nikah kembali. Akhirnya sakit hati. Mardiana dan Abdus Salam diketahui pernah menikah sirih tahun 2017. Namun pernikahan ini hanya berlangsung 1,5 tahun dan keduanya berpisah. Selama 7 bulan berpisah, pelaku yang mengaku masih cinta dengan korban hampir setiap hari mendatangi rumah kos korban. Pelaku biasanya datang sekitar pukul 9 pagi saat anak korban berangkat kerja dan sekolah. Sebelum terjadi pembunuhan, pelaku kembali datang ke rumah kos korban. Tak lama, saksi sempat melihat pelaku dan korban keluar rumah kos untuk makan di warung. Keduanya kemudian kembali ke rumah kos di lantai 2. Sehingga terjadi perselisihan karena korban tak mau diajak rujuk dengan alasan pelaku merupakan pengangguran. Pelaku emosi saat korban membuang surat bukti nikah siri. Pelaku gelap mata mengambil pisau dapur yang ada di dekatnya dan menganiaya korban hingga tewas. Sekitar pukul 12 siang, saksi melihat pelaku panik turun tergesa-gesa dari lantai 2 rumah kos korban sambil membawa pisau dapur. Abdus Salam, mantan suami siri korban, ditangkap polisi di rumah orang tuanya di desa Bedong, Sampang, Madura. Menurut kerabatnya, pernikahan siri antara korban dan pelaku kerap diwarnai pertengkaran. Puncaknya terjadi saat korban ditemukan tewas. Dulu itu kan sempat nikah siri, terus berjalan 1,5 tahun, cekcok, terus yang korbannya itu lari ke sini, pindah ke sini. Di sini cuma belum 1 tahun kok. Belum 1 tahun. Tahun di sini. Kos ya Bu di sini. Kos di sini ya. Bu, apakah Ibu ngerti Mardiana ini sering cekcok dengan pelaku saat berumah tangga dengan pelaku? Sering, bahkan pernah cekcok di sini. Iya. Di sini pernah cekcok. Gimana cekcoknya Bu? Ya masalah, nggak tahu masalah apa, kurang tahu. Pokoknya sering cekcok gitu. Perang mulut, kadang di depan, kadang di pokoknya sering. Selain karena pelaku pengangguran, korban sempat bercerita menolak ajakan rujuk pelaku karena anaknya tidak menyukai sikapnya. Ya, curhat. Memang dia tuh bilang, dia tuh kepingin kebalikan. Ya. Yang korban yang pelaku minta balikan. Tapi Mardiana itu enggak mau. Masalahnya anaknya yang Dimas itu enggak mau balik. Mamanya balikan sama si pelaku. Karena si pelaku itu kan sering marah-marah, sering apa gitu loh, anaknya enggak mau. Ya. Tapi si pelaku minta terus balikan gitu. Anak sulung korban pun menyebut pelaku sering bersikap kasar. Sering kasar. Masih kasar. Sering marah-marah. Abdus Salam mengaku menyesal dan tidak berniat membunuh Mardiana. Penganiayaan yang dilakukan karena gelap mata. Ajakan Abdus Salam untuk rujuk justru dibalas dengan penolakan dengan melempar surat bukti nikah siri. Sebenarnya gak pengen Mas. Pembunuh itu gak ada keinginan untuk membunuh. Niat saya kan pengen rujuk kembali. Pengen mau berumah tangga kembali. Gak ada niat untuk membunuh sebenarnya. Tapi waktu itu kok dia memutuskan sepihak melemparkan surat nikah ke saya. Terus saling dorong-mendorong. Sampai sengaja tangan saya menyangkut pisau dapur tuh Mas, di samping kanan saya, ditempel.
Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman mati. Ancaman hukumannya berapa ini? Untuk yang direncanakan bisa hukuman mati atau seumur hidup, paling sedikit 20 tahun juga. Ya. Apabila pembunuhan biasa 20 tahun. 20 tahun. Menurut kriminolog Universitas Indonesia, Yogo Trihendiarto, tindak kekerasan yang muncul dalam hubungan suami istri bisa terjadi karena sakit hati, dendam, kemarahan akibat tekanan psikologis, terkadang alasannya sangat pribadi. Prosesnya kalau kita amati rata-rata kasus pembunuhan dimulai dari kekerasan verbal. Pasti ada konflik dahulu, pasti ada aksi dan reaksi. Antara korban dan pelaku pada saat ada aksi dan reaksi itu belum jelas mana pelaku, mana korban. Termasuk 2 kasus di Bekasi, Jawa Barat, pelaku memendam rasa cemburu meski sudah pisah ranjang. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, pelaku marah karena korban menolak diajak rujuk. Pemirsa, mayat bayi laki-laki ditemukan di aliran kali kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bayi yang diperkirakan berusia 6 bulan diduga dibuang oleh orang tuanya. Warga digemparkan dengan temuan mayat bayi laki-laki di aliran kali bawah jembatan kawasan industri Jalan Raya Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bayi didapati masih mengenakan pakaian lengkap ditemukan di atas tumpukan sampah. Polisi yang melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jasad korban memperkirakan bayi berusia 6 bulan. Diduga bayi sengaja dibuang oleh orang tuanya. Masih baru banget kelihatannya? Kayaknya baru bang, kayaknya tuh dibuang. Soalnya tadi bajunya masih kering. Ada tuh tukang kebersihan tuh dipotong sama dia, bajunya masih kering. Belum basah semua. Itu masih lengkap pakaiannya berarti? Pakaiannya lengkap. Ada tas-tas gitu nggak? Nggak ada kayaknya. Jasad bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk divisum. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pamit dari rumah untuk wawancara kerja, seorang gadis ditemukan tewas di penginapan. Korban ditemukan tewas di bawah ranjang penginapan, diduga dibunuh. Duka orang tua dan adik korban semakin mendalam karena korban tewas di hari ulang tahunnya. Tangis histeris tak terbendung saat keluarga mendapati jasad Fani Yuliani di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Fani Yuliani, warga Talang Jambe, Palembang, ditemukan tewas di sebuah penginapan di Jalan Kumbang Raya, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Keluarga menuturkan korban pamit untuk wawancara lamaran kerja di sebuah hotel di kawasan Sekip, Palembang, Senin siang. Namun korban tak kunjung pulang. Setelah keluarga melakukan pencarian, akhirnya diketahui korban ditemukan tewas di sebuah penginapan. Rasa kehilangan semakin terasa karena korban berulang tahun ke-18, Rabu 8 Juli. Zuhur itu kan karena habis zuhur itu nantilah kata mbahnya kan, karena ini habis zuhur kan, lagi zuhur geduk itu telat mbah, kaget telat dia ngomong kayak itu kan. Ya sudah kata mbahnya hati-hati kayak itu. Hari ini korban diduga tewas dibunuh, jasadnya ditemukan di bawah ranjang penginapan. Belum diketahui penyebab kematian korban serta bagaimana korban bisa berada di penginapan tersebut. Sebuah sepeda motor diduga milik korban ditemukan di Gerahan 66 Jalan Super Semar, Kemuning, Palembang. Kasus pembunuhan ini dalam penanganan petugas Satreskrim Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Seorang gadis di Cianjur, Jawa Barat ditemukan tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi mulut berbusa. Korban diduga overdosis obat-obatan. Sebelumnya korban diajak beberapa pemuda di kampungnya pergi membeli pulsa namun tak kunjung pulang. Seorang gadis ditemukan dalam kondisi tergeletak tak sadarkan diri di pinggir jalan Kampung Solokan Sari, Sindang Barang, Cianjur, Jawa Barat. Saat ditemukan, korban sempat kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan busa. Namun saat gadis tersebut tersadar, tiba-tiba berteriak dan berbicara tak jelas. Itu mau berangkat kerja, pas di jalan, saya lihat anak seorang perempuan udah tergeletak di depan warung di Cipayung itu. Pas lihat perempuan gitu, kayak kejang-kejang.
Gadis tersebut kemudian diketahui sebagai WI 19 tahun. Korban dibawa ke puskesmas Sindang Barang dan diduga overdosis obat-obatan. Namun untuk mengetahui obat-obatan yang dikonsumsi korban, petugas medis masih menunggu hasil uji laboratorium. Menurut orang tua korban, anaknya dijemput teman-temannya, pemuda tetangga kampung, dengan alasan membeli pulsa. Namun semalaman korban tidak kunjung pulang. Kemana tadi kakak nggak ada, memang kakak macam aku itu beli beli pulsa, ke bikinnya gitu. Mereka bikinnya, teh mah di sosial tak ada. Oh nggak ada. Itu menurut keterangan warga itu ditemukan di mana katanya? Ciselang. Oh, di Ciselang. Iya. Tadi ada yang kesini, dibawa kesini ke Ciselang. Kondisi korban telah stabil namun masih dalam perawatan medis. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan melaporkan. Ya pemirsa, waspada penjambretan dengan modus tanya alamat. Seorang pelaku jambret berpura-pura menanyakan alamat saat mengincar korbannya. Saat korban lengah, pelaku yang mengendarai motor menjambret kalung emas korban. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku berpura-pura menanyakan alamat pada seorang ibu rumah tangga di depan pagar rumah korban di wilayah Yogyakarta. Saat korban lengah, pelaku yang mengendarai motor menjambret kalung korban dan kabur. Setelah video penjambretan viral di media sosial, polisi meringkus pelaku Hen saat akan beraksi di wilayah Taman Siswa. Pelaku dilumpuhkan dengan timah panas. Pelaku kerap mengincar ibu rumah tangga dengan berpura-pura menanyakan alamat. Aksi penjambretan sudah 14 kali dilakukan pelaku. Ketahui seorang ibu-ibu di modusnya pura-pura bertanya. Nah, modus operandi tersebut bahwa pelaku ini sendirian yang beraksi di pagi hari. Sasarannya ibu-ibu yang apakah itu pergi ke pasar ataupun keluar pasar atau ibu-ibu yang bersih-bersih depan rumah. Polisi menyita barang bukti sepeda motor, pakaian, serta uang tunai hasil penjualan perhiasan. Pelaku terancam 9 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Seorang balita ditemukan tewas di Kubangan, perhiasan korban hilang. Balita ternyata dibunuh pasangan pengantin baru tetangganya. Apa motif pelaku? Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap Investigasi.